Mastercard akan mengakuisisi perusahaan infrastruktur stablecoin BVNK dengan valuasi 1,8 miliar dolar. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sakio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 18 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana sentimen positif semakin menyelimuti pasar kripto. Produk investasi ETF Bitcoin kembali mencatatkan pencapaian gemilang dengan membukukan aliran dana masuk atau inflow mencapai 201 juta dolar, menjadikan tren inflow selama 6 hari beruntun sekaligus menjadi periode terpanjang sejak Oktober tahun lalu. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa minat investor institusi terhadap Bitcoin tetap solid meskipun di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Aliran dana yang masuk ke berbagai penerbit ETF Bitcoin seperti IBIT, BlackRock, FBTC, Fidelity, dan BITB Bitwise menunjukkan kepercayaan investor besar mulai pulih sepenuhnya. Akumulasi yang stabil ini merupakan salah satu penggerak utama di balik terjaganya likuiditas pasar kripto dalam sepekan terakhir. Pola ini mirip dengan rally besar yang terjadi pada kuartal 4 tahun lalu, di mana aliran dana yang masuk secara konsisten umumnya menjadi indikator awal terhadap potensi pergerakan harga yang signifikan pada Bitcoin. Meskipun volatilitas pasar tetap ada, data menunjukkan bahwa penyerapan Bitcoin oleh penerbit ETF telah melampaui jumlah produksi Bitcoin harian dari hasil penambangan. Fenomena kelangkaan pasokan supply shock ini diprediksi akan semakin terasa jika intensitas pembelian institusi melalui jalur ETF terus bertahan di level saat ini. Keberhasilan mempertahankan rentetan inflow selama 6 hari terakhir menjadi bukti bahwa ETF Bitcoin telah menjadi instrumen pilihan utama bagi investor tradisional yang ingin mendapatkan exposure kripto dengan cara yang lebih aman dan terregulasi. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Mastercard akan mengakuisisi perusahaan infrastruktur stablecoin BVNK dengan valuasi 1,8 miliar dolar. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Royal Government of Bhutan tercatat mengalokasikan 376 Bitcoin ke beberapa alamat wallet. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Berita kurang sedap datang dari salah satu bursa kripto terbesar di Korea Selatan, Bithumb. Otoritas keuangan setempat secara resmi menjatuhkan sanksi akibat pelanggaran serius terkait anti-money laundering (AML). Tidak tanggung-tanggung, bursa ini harus membayar denda dan pembatasan operasional. Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Korea Selatan sama sekali tidak main-main dalam membersihkan ekosistem aset digitalnya dari celah ilegal. Pihak Otoritas Keuangan Korea Selatan menjatuhkan denda sebesar 36,8 miliar won atau senilai 24 juta dolar setelah regulator mengidentifikasi sekitar 6,6 juta pelanggaran dalam proses verifikasi identitas pengguna. Kegagalan bursa dalam mematuhi standar Know Your Customer (KYC) dianggap membuka celah bagi terjadinya aktivitas transaksi mencurigakan yang beresiko tinggi. Selain denda material, Bithumb juga harus menerima kenyataan pahit berupa penangguhan operasional parsial selama 6 bulan ke depan. Selama masa skorsing, bursa dilarang menerima pengguna baru atau meluncurkan layanan tertentu yang berhubungan langsung dengan penambahan basis nasabah. Keputusan ini bukanlah tanpa alasan. Regulator menemukan kegagalan Bithumb dalam melaporkan transaksi mencurigakan yang merupakan kewajiban mutlak bagi penyedia layanan aset virtual. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan kepada bursa kripto lainnya agar tidak meremehkan prosedur kepatuhan hukum. Kasus ini muncul 1 bulan setelah insiden kesalahan distribusi 620.000 Bitcoin oleh Bithumb
pengetatan regulasi semakin menegaskan komitmen Korea Selatan dalam memperkuat standar kepatuhan keuangan global. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. SEC terbitkan interpretasi yang mengklarifikasi penerapan hukum sekuritas federal untuk aset kripto. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto di tanggal ini ya. Tapi sebelumnya saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 91.861 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 280 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DexCy per liquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, namun kalian tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya. Oke, kemudian kita langsung saja masuk ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 18 Maret 2026. Kalau kalian melihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin kembali mengalami sedikit koreksi sebesar 1,5% dan saat ini kembali ke harga ya 2 hari yang lalu ya, kurang lebih di area 1.252 juta. Kalau dalam dolar kurang lebih 73.850 dolar ya. Kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin akhirnya juga mengalami hal yang sama, yakni sedikit koreksi, mulai dari Ethereum, XRP, BNB, Solana, kemudian Dogecoin, Cardano, dan ya kebanyakan aset kripto. Karena Bitcoin mengalami penurunan, hari ini juga yang lainnya mengalami hal yang sama ya. Inilah kondisi market kripto di tanggal 18 Maret 2026, dan besok di tanggal 19 Maret 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagius Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.